Jika sanggup beli mobil Xenia tunai, belilah motor tunai terlebih dahulu ya. Atau jika sanggup beli mobil Innova tunai, belilah Xenia tunai terlebih dahulu. Menurunkan gaya hidup akan membuat hidup Anda tenang tanpa cicilan bulanan. Jadi Anda bisa fokus untuk membesarkan bisnis Anda. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di 8 menit bermanfaat bersama saya Nisa Yu. Buku Goodbye Kiyosaki berada di bab ketiga dengan paragraf yang mengulas seputar 17 kesalahan pemula saat membuka bisnis atau memulai bisnis ya. Sebelumnya ingin terima kasih dulu ya seperti biasa kepada teman-teman super hebat yang selalu menyaksikan video saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Dan sebelum lanjut, pastikan sudah klik subscribe agar selalu tersuplai video informatif dari saya selanjutnya. Yang ke-10, kita sudah berada di poin yang ke-10 ya. Untuk kesalahan pemula saat memulai bisnis adalah takut perubahan. Jadi dia monoton ya teman-teman, sudah terjebak di zona nyaman. Alasan mengapa orang tidak merasakan lompatan besar dalam hidup adalah karena takut. Takutnya di bold teman-teman ya. Karena takut untuk melakukan perubahan. Henry Ford pernah berkata, jika selalu melakukan hal yang sama, maka Anda juga akan selalu mendapatkan hal yang biasa Anda dapatkan. Sukses perlu keberanian untuk selalu mencoba sesuatu yang baru. Kalau kita tidak mencoba, tahu dari mana hasilnya teman-teman ya. Yang ke-11, selalu menyalahkan orang lain. Ini tidak berlaku hanya sebagai pebisnis ya, tapi untuk kita sebagai individu yang baik, tidak boleh di sini ya kita menyalahkan orang lain. Lebih baik kita bermuhasabah, kita bercermin bagaimana diri kita ya, itu bukan untuk mendowngrade atau untuk menyalahkan diri sendiri, tapi lebih tepatnya untuk mengupgrade kalau saya bilang. Karena dengan bermuhasabah kita bercermin, apa ya kurang saya, oh ternyata saya tadi terlalu ambisius, saya terlalu begini. Nah itu nanti ke depan yang akan menjadikan bekal kita untuk lebih bijaksana dan berhati-hati dalam melangkah juga berbicara. Penulis menginformasikan, pecundang selalu menyalahkan orang lain ketika menemui rintangan, sedangkan pemenang selalu bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan. Mereka tidak pernah menyalahkan orang lain ketika mengalami kegagalan. Inilah pola pikir yang benar-benar harus Anda miliki. Memang agak jarang ya kita temui sikap yang seperti itu. Tapi kita sendiri kalau ingin menjadi pribadi yang hebat harus menghilangkan ya. Bahkan kalau di sekitar kita ya ada keluarga kita yang punya sifat seperti itu, kita harus berusaha untuk jangan menyalahkan orang lain. Kita harus berusaha untuk memberitahu ya teman-teman agar juga kembalinya baik ke diri kita sendiri. Yang ke-12 adalah terjebak pujian palsu. Terima kasih ya, wah hebat sekali, wah super sekali, saya sangat mengagumi Anda. Nyamuk kecil yang baru belajar terbang merasa bangga ketika pulang ke rumah sehabis jalan-jalan. Dia lalu bercerita kepada ibunya, "Bu, saya senang sekali. Tadi di luar banyak yang bertepuk tangan. Mereka pasti memberikan selamat karena saya sudah bisa terbang ya, Bu." Ibunya yang lebih berpengalaman berkata sambil menangis, "Nak, Ibu bahagia sekali karena kamu bisa pulang dengan selamat. Itu bukan tepukan pujian, Nak. Itu tepukan maut. Sekali kena nyawamu akan melayang." Begitu juga dengan manusia. Pada awal kesuksesan akan banyak pujian yang Anda dapatkan. Ibarat nyamuk kecil yang baru belajar terbang. Tepukan dan pujian dari orang-orang di sekitar Anda bisa mematikan jika merasa cepat puas, merasa dirinya paling hebat, sehingga tidak mau untuk merendahkan diri belajar ilmu lagi. Hal ini juga pernah saya rasakan ketika dulu berbisnis pada usia 18 tahun. Saya menghasilkan puluhan juta rupiah setiap harinya. Nah, pujian dari orang-orang sekitar menghanyutkan saya dalam kesombongan. Ya, Dedi kamu hebat ya, umur segini udah sukses, sudah banyak duit, ibarat nyamuk baru belajar terbang. Saya merasa seperti orang hebat dan sombong. Dari sifat inilah saya cenderung menghabiskan duit untuk hal-hal yang tidak perlu ya, maklum gengsi nih. Saat bisnis saya bangkrut beberapa tahun kemudian, saya memulai kehidupan lagi dengan tertatih-tatih tanpa ada tabungan sepeser pun.
malah mewariskan utang yang menggunung. Waspadalah akan pujian-pujian yang melenakan. Teman-teman, yang ke-13 poinnya adalah mengutamakan gengsi, ya. Nggak boleh kita itu baru menghasilkan income sekian, tapi sudah gengsinya luar biasa, ganti-ganti mobil, ya, padahal itu cicilan, DP-nya sekian, cicilannya per bulan sekian, kemudian dipakai keliling-keliling kampung, pakai dada-dada begini. Aduh, nggak usah lah, yang biasa saja, yang sederhana saja teman-teman, ya. Orang keren belum tentu kaya, tapi orang kaya sudah pasti keren. Setuju ya teman-teman? Banyak yang kelihatannya keren di penampilan, tapi sebenarnya kere, ya. Tiap bulan gonta-ganti HP dan mobil agar terlihat kaya. Uangnya pun habis untuk mengubah dirinya. Inilah yang dinamakan gengsi. Ini contoh orang-orang yang hidup penuh dengan gengsi. Duitnya sanggup beli motor tunai, ya, ilustrasinya seperti ini. Tapi dipakai untuk DP mobil Xenia. Bayangkan, cicilan teman-teman, ya. Tapi mereka bangga, mereka merasa puas. Kemudian, kalau tidak seperti itu, duitnya sanggup untuk beli Xenia tunai, ya, tunai nih. Tapi dipakai DP mobil Innova, tuh kan. Malah dipakai cicilan lagi. Oke, ilustrasi yang selanjutnya yang ketiga. Duitnya sanggup beli Innova tunai, tapi dipakai DP mobil Pajero. Nah, itulah manusia, tidak pernah puas teman-teman, ya. Atau kalau tidak nih yang terakhir paling ekstrim, duitnya sanggup beli Pajero tunai, ya, dipakai untuk DP mobil Alphard. Tuh gimana, ya? Mereka lebih suka cicil mencicil daripada beli tunai yang akhirnya itu malah membuat kita merasakan financial freedom, ya. Tidak ada cicilan, tidak ada tunggakan. Ciri-cirinya sama, yaitu suka dengan cicilan. Tuh, bener saya teman-teman. Orang gengsian pasti banyak cicilannya. Dan cicilan akan membuat Anda stres, ya. Untuk menghilangkan stres, jalan satu-satunya hanya menurunkan gaya hidup. Gimana caranya menurunkan gaya hidup? Nih, diberi saran oleh sang penulis. Jika sanggup beli mobil Xenia tunai, belilah motor tunai terlebih dahulu, ya. Di downgrade teman-teman, diredam gengsinya, kita kontrol diri kita. Atau jika sanggup beli mobil Innova tunai, belilah Xenia tunai terlebih dahulu. Tuh, sama-sama roda 4-nya, ya teman-teman, hanya beda di spesifikasi saja. Oke, kalau tidak, jika sanggup beli Pajero tunai, belilah Innova tunai terlebih dahulu, ya. Sebelum ke Pajero, Innova aja lah, udah cukup kok, udah SUV yang super juga gitu. Atau yang terakhir, jika sanggup beli mobil Alphard tunai, belilah Pajero tunai terlebih dahulu. Itu dia, ya. Menurunkan gaya hidup akan membuat hidup Anda tenang tanpa cicilan bulanan. Jadi Anda bisa fokus untuk membesarkan bisnis Anda. Baik teman-teman, akan saya lanjut ya di poin-poin selanjutnya. Sebelumnya terima kasih banyak yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan last minute pastikan sudah klik subscribe agar selalu tersuplai video informatif dari saya. Tetap sehat dan jumpa lagi. Wassalamualaikum.